Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu sore hari ini. Salam sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu-satunya yang percaya Engkau Tuhan kekuatanku, Tuhan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku
Yes Lord Jesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, yes Lord, yes Lord Jesus, we worship you Jesus. Mari angkat saudara-saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you. Oh, Kau Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Oh, kasih-Mu besar. Ya Tuhan penyembuh, ya Tuhan pemulih buat saudara. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Hidup itu di tangan Tuhan, mati pun di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya, Tuhan pasti akan kasih kesempatan buat saudara untuk berkarya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari hari ini tingkatkan imunmu dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Ketika imanmu naik, maka imunmu pun akan naik. Biar Tuhan penyembuh buat saudara. Yakinkan diri saudara, ikuti pujian ini. Saudara terus berkatakan bahwa Tuhan hebat, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih buat setiap kita. Yes Lord Jesus, Tuhan akan menjamah saudara. Saat ini dimanapun kau berada, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan memulihkan setiap kita, setiap saudara dan saya sedang mengalami kelemahan. Oh yes Lord Jesus. Yes. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Tuhan penyembuhku. Mari mulai berserah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pengalamanmu. Lepaskan semua hal itu, karena kita punya Tuhan. Mari berserahlah kepada Tuhan. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan buat saudara. Yes Lord Jesus, ku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat aku. Oh, aku berserah. Berserah lebih baik. Berserah kepada Tuhan adalah langkah yang terbaik yang saudara dan saya harus lakukan. Ketika pengalaman, ketika kekuatan, ketika apa yang kita miliki tidak dapat kita andalkan, berserahlah kepada Tuhan. Dia akan lakukan sesuatu terobosan yang luar biasa besar. Aku berserah. Oh, pada Yesus, Juru Selamat aku berserah.
pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat aku berserah. sekali lagi pada Yesus, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ketika pengalaman tidak dapat kami andalkan, ketika kekuatan diri kami tidak dapat kami andalkan, ketika kepintaran yang kami miliki pun tidak dapat kami andalkan, dengan pengetahuan juga yang kami miliki tidak dapat kami andalkan, hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami hanya ingin belajar berserah kepada Tuhan. Kami ingin belajar untuk mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami angkat tangan, maka Tuhan turun tangan buat setiap kami. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dalam Tuhan. Selama kau berfirman, maka mujizat itu akan terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kami. Saat ini momen yang paling indah untuk kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat kami menyadari, buat kami merendahkan diri kami untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Kami siap, dan urapan baru turun atas hamba-Mu, urapan baru turun atas umat-Mu, sehingga setiap kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Belajar berserah kepada Tuhan jauh lebih baik dibanding mengandalkan kekuatan sendiri, dibanding ngotot dengan pengetahuan pengalaman yang saudara miliki. Itu pasti akan membuat engkau capek, engkau akan membuat itu putus asa. Mari hari ini belajar untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudara perlu tahu, hidup itu singkat. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, hidup itu singkat. Sekarang orang sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan, menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang mungkin sampai hari ini malah semakin mengganas tuh. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, hidup itu singkat. Semua orang ada di tangan Tuhan. Matinya, hidupnya di tangan Tuhan. Mari hari ini belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Sebab dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 Alkitab katakan begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, hidup itu singkat. Alkitab katakan bahkan seperti uap yang sebentar ada, sebentar juga sudah hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang punya planning dalam hidup, semua orang punya rencana dalam hidup. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, selama virus COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini merajalela di Indonesia, semua rencana saya gagal Pak Pendeta. Bisnis saya hancur berantakan, ya kan? Tadinya saya mau berbisnis, saya tadinya mau berusaha dengan modal yang saya miliki, ternyata semuanya harus kandas. Lalu saudara mungkin katakan, saya punya mimpi, saya punya impian, saya sudah berencana untuk pergi berlibur bersama keluarga. Tapi kandas di tengah jalan karena pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa bebas leluasa untuk berlibur. Mungkin saudara punya planning untuk menikah, tapi karena saat-saat ini sedang diterapkan, ya kan, sesuatu yang membatasi orang berkerumun, akhirnya saudara mungkin membatalkan sementara atau mengcancel sementara rencana pernikahan saudara, dan masih banyak lagi rencana-rencana lain. Alkitab ingatkan dalam ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari itu besok kamu akan berangkat ke kota Anu dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Mungkin saudara hari-hari ini ada banyak orang mengalami kerugian, ada banyak orang mengalami penderitaan, ya, imbas dari virus COVID-19 atau pandemi ini saudara. Tapi percayalah,
hidup mati kita di tangan Tuhan. Percayalah Tuhan yang pegang kendali atas semua keadaan dalam hidup kita. Percayalah selama masih ada Tuhan, masih ada harapan buat saudara dan saya. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat buat setiap kita semua. Apapun kondisi keadaan saudara hari ini, engkau yang sedang terpapar, engkau sedang terkapar karena mungkin pandemi COVID-19 ini, percayalah selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau percaya kepada Tuhan, mujizat masih terjadi, mujizat masih ada buat saudara. Engkau pasti disembuhkan kembali. Kalau engkau saat ini sedang mengalami kerugian, ya entah itu kerugian karena bisnismu, usahamu yang mungkin akhirnya tidak mendapat keuntungan, malah engkau mendapatkan sesuatu yang sebaliknya. Saya mau bilang tenang, selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau berharap sama Tuhan, Tuhan akan ganti apa yang hilang. Alkitab katakan dengan jelas buat Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan hidup kita ini sama seperti uap. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kalau sebentar ada, sebentar hilang. Saudara, tidak ada orang yang bisa mempertahankan hidup lebih lama kalau Tuhan sudah dengar gariskan dalam hidupnya. Bukan masalah faktor usia, bukan masalah tua atau muda. Tapi yang saya mau bilang, kalau sudah waktunya Tuhan, semuanya akan berakhir. Sebab dunia ini pun akan berakhir. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal penting ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Bahwa jika hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu sebentar lenyap, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama, hidup kita ini harus jadi berkat. Selama ada kesempatan kita menjadi berkat, jadilah berkat. Karena apa saudara? Ada satu saat nanti kita tidak akan lagi bisa selamanya kuat seperti saat ini. Pak, Bu, dengar baik. Jadilah berkat dengan cara saudara masing-masing. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara hidup, jadilah berkat buat Bapak Ibu Saudara. Satu saat sebelum saudara mengakhiri pertandingan iman dengan baik di muka bumi ini, paling tidak ada karya yang saudara sudah hasilkan. Saudara, saya ingat ada 3 hal yang saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu Saudara tentang kematian. Ya kan? Kematian itu bisa datang dalam setiap orang, kapan waktunya kita tidak tahu. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal. Orang yang sakit malah sembuh. Yang kedua, bagaimana cara orang menghadapi kematian kita tidak tahu. Ya, berbagai macam cara. Bisa lewat faktor usia, bisa lewat penyakit, bisa juga lewat karena kecelakaan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, cara orang meninggal itu di mana kita tidak tahu. Ya, ada orang meninggal sedang mendaki gunung, tiba-tiba mereka tersesat lalu mereka meninggal di sana. Ada orang yang meninggal dalam sebuah kendaraan dan masih banyak lagi. Jadi hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk menjaga keseimbangan antara iman percaya kita, ya kan, dengan hal-hal yang mungkin saudara anggap ini rutinitas pekerjaan saya. Iman itu harus ada balance, ada keseimbangan. Makanya dalam ibadah, di dalam hidup sehari-hari itu harus ada keseimbangan. Kalau saudara lihat mobil yang bisa berjalan jarak jauh itu selalu dicek untuk masalah tekanan bannya. Tekanan angin dalam ban itu harus dicek. Belum lagi harus dibalancing supaya jalannya itu enak. Ada keseimbangan. Demikian pula kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita pengiringan kepada Tuhan harus ada keseimbangan. Antara kita melakukan tugas kita sebagai manusia biasa itu bekerja, berusaha, dengan beribadah itu harus ada keseimbangan. Banyak-banyak cari Tuhan, banyak-banyak memuji Tuhan, banyak-banyak meninggikan nama Tuhan. Supaya iman saudara meningkat, maka imun pun akan meningkat. Pak, Bu, yang ketiga saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah fokus pada masalah, tapi fokuslah pada Tuhan. Ketika engkau fokus pada masalah, maka ada yang ada dalam hidupmu adalah kekhawatiran, ketakutan. Saudara, jujur, pandemi COVID-19 ini menguras banyak energi, menguras banyak pikiran kita. Ketika kita lihat tetangga kita kena, ketika kita lihat orang-orang terdekat kita terpapar, kita kemudian berpikir, aduh. Akhirnya kita hidup khawatir, akhirnya kita hidup takut. Akhirnya apa? Kita lupa kita punya Tuhan yang besar dalam diri kita. Iman saudara akhirnya mulai goyah, akhirnya imun dalam tubuhmu turun. Disitulah penyakit datang menghajar saudara dan saya. Mari hari ini jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada Tuhan. Sekalipun ada masalah,
tetap kita percaya Tuhan pasti bisa menyelesaikannya. Sekalipun ada penyakit, kita percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkannya. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup itu seperti uap adanya, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Jadi hari ini bertanggung jawablah dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk kita jadikan hidup ini menjadi kesempatan berkarya bagi Tuhan. Untuk kita tetap menjaga keseimbangan di dalam kehidupan. Dan jangan pernah fokus pada masalah. Fokuslah pada Tuhan. Karena Tuhan punya solusi buat setiap masalah dan penyakit yang saudara sedang alami dan hadapi. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji nama ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Sore hari ini kami boleh kembali menikmati sukacita dan demi sejahtera Tuhan. Kiranya kami boleh merenungkan firman Tuhan bahwa hidup kami seperti uap adanya, supaya kami belajar bertanggung jawab dan kami bisa menjadi berkat dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara, kadangkan tangan saudara di depan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Kristus serta bersama Roh Kudus yang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Amin. God bless you all. Salam buat kita semua. Amin.